Ustadz yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat masih menjalankan puasa Ramadan. Dan sekarang sudah puasa yang ke berapa ini? 20 ya. Dan insya Allah nanti malam kita sudah akan masuki malam ganjil 21 Ramadan, yang kita harapkan semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita akan sharing-sharing tentang bagaimana mengajarkan Al-Quran dengan cara yang kreatif ya. Dengan cara yang lebih asyik, supaya anak-anak ketika belajar Al-Quran ini baik belajar membaca, kemudian belajar mengenal huruf hijaiyah, kemudian belajar menghafal, belajar murojaah, mengulang hafalan. Ini dalam kondisi yang sangat menyenangkan ya. Karena dalam satu ungkapan disebutkan, learning is more effective when it's fun. Pembelajaran itu akan efektif ketika belajar dalam kondisi yang menyenangkan. Nah, maka bagaimana caranya supaya anak ini bisa senang, nggak bosan, tidak jenuh ketika dalam kondisi belajar TPA? Seringkali yang kita temui anak-anak ini mudah bosan dalam belajar karena pembelajarannya ya gitu-gitu aja, monoton begitu saja, metodenya juga seperti itu terus dari dulu. Kemudian cara mengajarnya kita juga demikian. Maka hasilnya ternyata anak-anak mudah bosan, jenuh, dan bahkan bisa jadi mereka tidak lagi TPA ya. Nah, maka bagaimana caranya supaya membuat mereka ini terus semangat dan dalam belajar Quran pun menyenangkan ya. Baik, terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita doa belajar terlebih dahulu ya, dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, jadi ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kenapa materi ini dihadirkan. Sekali lagi untuk membuat kita sebagai pengajar TPA ini lebih meningkatkan skill dalam pengajarannya ya. Karena ini yang kemudian harus kita butuhkan. Dan kalau kita lihat dalam proses penciptaan manusia ya, dalam proses penciptaan manusia, Allah ketika mengatakan dalam surat At-Tin, bagaimana ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik kemudian prosesnya juga. Nah, coba kita lihat bahwa kita diciptakan oleh Allah ini mempunyai otak ya. Dan otaknya manusia ini disebutkan adalah sebanyak 1 triliun ya. 1 triliun sel otak, begitu banyak sekali ya. Dan kalaupun ternyata sel otak itu ada yang mati, ternyata masih tersisa sangat banyak, hanya berkurang 3,6% saja ya. Dan inilah keistimewaan otak manusia ya. Kemudian dalam kajian tentang otak ada yang menyebutkan bahwa otak ini terdiri dari otak kanan, otak kiri, dan juga ada yang menyebut otak tengah ya. Nah, maka ternyata cara pembelajaran antara otak kiri dan otak kanan pun agak berbeda ya. Kita lihat di sini, kalau otak kiri itu biasanya yang sifatnya rasional, yang logis, kemudian hitung-hitungan, kemudian membaca, bahkan hafalan itu sebenarnya adalah cara kerjanya otak kiri ya. Kemudian sesuatu yang verbal, realistis, semua yang terencana, ini adalah cara kerjanya otak kiri. Dan adapun cara kerjanya otak kanan itu adalah sesuatu yang kualitatif, sesuatu yang tidak terencana, yang visual, yang imajinatif, kemudian bentuk-bentuk, warna, kreasi, ini semuanya adalah cara kerja otak kanan. Nah, kita ingin pembelajaran baik untuk diri kita maupun untuk nanti kita ajarkan itu bisa lebih maksimal ketika semua otak ini bisa kita gunakan dan disinergikan. Tidak hanya otak kiri saja.
kebanyakan manusia belajar itu adalah dengan cara kerja otak kiri saja, tanpa mengambil atau menyeimbangkan dengan otak kanannya, ya. Nah, coba sekarang kita ingin ngecek dulu nih, seberapa jauh dan sudah seberapa seringnya kita mengasah otak kanan kita, ya. Oke, kita ingin cek dulu, ya. Ada beberapa tulisan di sini, silakan dibaca bersama-sama, ya. Silakan dibaca bersama-sama. Tulisannya di sini apa? Merah. Apa tulisannya? Tulisannya merah, ya kan? Tulisannya merah. Ya, silakan dibaca merah gitu, ya. Bersama-sama ya. Semuanya siap, ya? Silakan 1 2 3. Merah. Agak keras suaranya 1 2 3. Merah. Terus Kuning. lanjut. Coklat. Biru. Hijau. Putih. Hitam. Merah. Biru. Coklat. Kuning. Ungu. Hijau. Merah. Hitam. Oke. Tidak ada yang terlambat. Semuanya bisa untuk membaca ini, ya. Membaca tulisannya, ya. Nah, sekarang coba baca warna tulisannya. Silakan dibaca tapi warna tulisannya. Tulisannya sih merah, tapi warna tulisannya apa? Biru. Jadi baca biru gitu, ya. Dengan suara yang keras silakan, ya. 1 2 3. Biru. Hijau. Ungu. Merah. Kuning. Hijau. Putih. Biru. Merah. Kuning. Ungu. Hijau. Biru. Putih. Ungu. Iya. Oke, baik. Nah, jadi ada yang terlambat, ya. Dan mungkin banyak yang terlambat, ya. Dengan membaca warna tulisannya, bukan tulisannya tapi membaca warna tulisannya, ya. Nah, ternyata dari hasil ini kita bisa melihat evaluasinya adalah bahwa saat ini atau sering kali kita ini masih hanya mengasah otak kiri kita daripada mengasah otak kanannya, ya. Dan otak kiri ini yang sifatnya logika, tulisan, analisa, semuanya ini cara kerjanya otak kiri, ya. Adapun otak kanan yang sifatnya kreativitas, warna, bentuk, imajinasi, kreasi, dan sebagainya, ini cara kerja otak kanan, ya. Nah, maka kita ingin menyeimbangkan dan menyelaraskan cara kerja otak kiri dan otak kanan kita supaya belajarnya lebih sempurna, ya. Dan untuk kita bisa mengajarkan Al-Quran ini juga bisa lebih baik. Karena belajar sendiri kebanyakan memang tadi otak kiri, membaca, menghafal sendiri, menghafal Quran itu ya cara kerjanya otak kiri, ya. Kemudian belajar huruf hijaiyah, mengingat huruf hijaiyah itu ya cara kerjanya otak kiri, ya. Kalau hanya sekedar mengingat saja, membaca, menghafal itu cara kerja otak kiri. Tapi harus bagaimana caranya supaya otak kanan ini juga ikut diaktifkan supaya belajarnya juga lebih maksimal. Kalau cara kerja otak kiri dan kanan diseimbangkan, maka akan mempunyai kemampuan hafalan yang lebih baik, lebih kuat, dan kemudian percepatan dalam pembelajaran, ya. Selain satu, kuat hafalannya, dan yang kedua, semakin cepat belajarnya. Kalau kita seimbangkan antara cara kerja otak kanan dan otak kiri, ya. Oke, maka kita perlu merubah cara belajar dan cara pembelajaran dan pengajarannya, ya. Maka tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa learning is more effective when it's fun, ya. Bahwa pembelajaran itu akan lebih efektif ketika dalam kondisi yang menyenangkan, ya. Kira-kira kalau panjenengan dalam kondisi stres, kemudian pikiran sudah buntu gitu, suruh ngapal Quran, kira-kira bisa atau tidak? Nggak mungkin bisa, ya. Untuk baca saja agak berat gitu, apalagi ngafal gitu, ya. Dalam kondisi kita pikiran buntu, stres dan sebagainya, ya. Baca Quran saja kayaknya sudah ogah-ogahan gitu, ya. Apalagi ngafalnya, ya. Nah, maka ini yang nanti akan kita pelajari, ya. Baik, kita akan masuk kepada materi inti kita. Jadi kita ingin sampaikan beberapa permainan-permainan yang itu dalam kondisi anak menyenangkan, dalam kondisi mereka bermain tapi masih tetap belajar, ya. Maka kemudian kita ada buku, ya, 80 game Quran, cara kreatif bikin anak betah ngaji Quran, ya.
Ada yang sudah punya bukunya? Belum punya? Iya, nanti setiap TPA insya Allah akan dibagikan satu buku. Kata Mas Faham begitu. Iya. Baik, jadi di buku ini kita akan menyampaikan 80 game Quran, 80 permainan yang dengan berbagai kategori ya. Mulai dari permainan mengenalkan huruf hijaiyah ya. Bagaimana kita mengenalkan huruf hijaiyah ya. Kemudian bagaimana kita mengenalkan untuk belajar membaca ya. Kemudian permainan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan hafalan bagi anak-anak. Bagaimana cara mereka menghafal dengan permainan yang sangat menyenangkan. Bagaimana mereka mengulang hafalan yang sudah dihafalkan dengan banyak juga cara permainan yang nanti akan kita praktekkan juga. Kemudian bagaimana merangkai ayat dari satu ayat ke ayat berikutnya, kemudian merangkai surat dan ayat, karena seringkali anak-anak itu hafal ayatnya, tapi ketika ditanya ini ada di surat apa, seringkali mereka masih mikirnya agak panjang gitu ya. Jadi masih mikirnya panjang gitu ya. Nah, dan disitulah sebenarnya adalah pola pengulangan murojaah ya. Nah, dengan permainan-permainan yang ada ya, nanti akan kita sampaikan ya. Baik, dan kemudian juga ada materi tentang bagaimana mengenalkan isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran itu seperti apa. Nah, ada banyak subbab yang ada di buku ini, dan insya Allah akan kita petik beberapa permainan yang nanti juga langsung akan kita praktekkan di tempat ini juga, insya Allah. Oke, sudah siap semuanya? Insya Allah. Ya. Baik, kita mulai dari permainan mengenalkan huruf hijaiyah. Kita mulai dari permainan mengenalkan huruf hijaiyah. Ya. Karena untuk mengenalkan huruf hijaiyah ini satu hal yang sangat mendasar, sangat penting bagi anak-anak ya. Untuk mereka bisa membaca ya, bisa baca Quran dengan baik, itu kan bermula dari mengenal dan menghafal huruf hijaiyah ya. Maka bagaimana teknik untuk menyampaikan huruf hijaiyah itu? Nah, kita akan masuk satu persatu ya. Kita masuk satu persatu. Yang pertama ya, kalau di buku ini saya sebutkan ada 21 permainan ya. Ada 21 permainan mengenalkan huruf hijaiyah dengan berbagai macam cara ya. Nah, tapi tidak akan saya sampaikan semuanya 21 huruf itu, hanya beberapa permainan-permainan saja yang bisa kita lakukan karena mengingat waktu yang cukup pendek ya. Dulu saya pernah pelatihan metode ini atau bedah buku metode ini 80 game Quran ini dalam waktu pagi sampai sore itu hanya dapat 40 permainan. Dari pagi sampai asar itu hanya dapat 40 permainan. Jadi kalau harus menyelesaikan 80 permainan itu butuh 2 hari sepertinya. Butuh daurah 2 hari untuk menyelesaikan 80 permainan. Nah, karena waktu kita hanya sampai jam berapa Ustaz? Jam 11, hanya 1 jam ya. Jadi hanya beberapa permainan saja insya Allah akan kita kenalkan. Selanjutnya nanti silahkan dibaca di buku masing-masing ya. Baik. Yang pertama adalah lempar huruf ya. Alat yang perlu kita siapkan itu hanya lembar poster huruf hijaiyah seperti ini ya. Dan juga bola ya. Dan poster huruf hijaiyah ini untuk mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak-anak, khususnya biasanya di anak usia balita ya. Ini dengan konsep postering. Dengan konsep postering ya. Bagaimana konsep postering itu? Konsep postering itu adalah, saya sampaikan yang ini dulu sebelum nanti kita masuk permainan. Jadi untuk mengajarkan huruf hijaiyah itu yang pertama ada beberapa catatan. Saya sebutkan di sini ya. Untuk mengenal huruf hijaiyah itu langsung dengan harokat, tidak dengan pengucapan huruf asli ya. Jadi kalau ingin mengenalkan huruf hijaiyah ke anak-anak usia 3 tahun, bahkan dari anak 2 tahun sekalipun sudah bisa ya.
ini langsung dengan harokat A, bukan mengenalkan alif, ba, ta, sa, jim. Tidak begitu ya. Tapi langsung mengenalkan dengan harokat A. Kenapa begitu? Karena anak usia 2 tahun, usia 3 tahun, bahkan mungkin 1,5 tahun sekalipun, itu mereka baru bisa mengucap, dan ucapan pertama kali itu vokalnya apa? A, I, U, atau E? A ya. Vokal yang pertama kali diucap oleh anak usia 1,5 tahun, 2 tahun itu adalah A ya kan? Mama ya kan? Terus abah ya kan? Bilang abi, i itu kayaknya agak susah ya. Jadi baru bilangnya abah gitu kan, atau ayah gitu. Daripada bilang abi ternyata agak susah, karena ini vokal yang pertama kali diucap oleh anak itu adalah A ya. Maka ini yang harus kita kenalkan dulu. Jadi tidak langsung alif, tidak jim, tidak sod dan sebagainya ya, tapi langsung ke pengenalan A ya. Jadi nanti kalau kita mengajarkan itu A, bata, bukan alif, ba, ta, sa, jim ya. Ini ternyata lebih cepat. Dan juga karena di Quran yang akan mereka temui adalah langsung bacaan dengan harokat ya. Coba kita lihat di Quran yang diucapkan dengan huruf asli sedikit atau banyak? Sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Hanya itu pun di awal surat ya. Alif, lam, mim, alif, lam, ro, ya, sin, nun, qaf, dan sebagainya ya. Jadi pengajaran huruf hijaiyah yang tepat itu adalah langsung dengan harokat A, tidak dari alif, ba, ta, sa, jim. Itu kelamaan ya. Itu lama. Tapi langsung A, fathah ya. Ini catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ajarkan huruf yang mudah terlebih dahulu. Karena ada huruf-huruf hijaiyah itu yang agak susah diucapkan oleh anak-anak usia balita ya. Karena mereka seperti belajar bahasa asing ini ya. Ketika mereka mengenal huruf hijaiyah ini kan seperti mengenal bahasa asing ya. Dari Indonesia untuk mengenal bahasa Arab ya. Ini kan tulisan-tulisan Arab, sehingga seakan-akan belajar bahasa asing, dan ini butuh penyesuaian. Maka awalkan yang mudah dulu ya. Coba saya sebut huruf, silakan panjenengan menebak kira-kira ini mudah atau sulit untuk diucap oleh anak-anak usia balita ya kan? A, mudah. Ba, mudah. Ta, agak susah, boleh. Yang susah tinggalkan dulu ya. Kemudian sa, susah. Kemudian ja, cukup bisa ya, cukup bisa. Kemudian ha, yang betul, ha, agak susah ya. Kho, agak-agak juga ya. Kemudian da, bisa ya. Nah. Kemudian za, susah. Kemudian ro, susah bagi yang masih cadel ya, yang masih pelok susah. Tapi kalau yang sudah bisa mengucap mudah ya kan. Oke, za, susah atau mudah? Za. Anak ini kita lihat anak misalkan usia 2-3 tahun, 2-3-4 lah ya kan? Gimana? Bisa. Oke, kemudian sa, mudah. Sya, agak susah. Kemudian so, bisa. Kalau hanya so ya, tidak harus sempurna makhrajnya, yang penting bisa so gitu ya kan, mudah ya. Kemudian do, agak susah ya. Topi ya. Mudah ya. Kemudian zo, agak susah ya. Kemudian apa lagi? Ain,
susah. Yang dewasa aja kadang masih salah. Ya. Kemudian ro masih cukup bisa, ya. Monggo, go, ya kan. Kemudian fa bisa, ko bisa, la bisa, ma na ha bisa, wa ya. Ya. Nah, jadi tadi kan ada beberapa huruf-huruf yang kita kategorikan agak susah dan susah, ya kan? Nah, maka pengenalkan huruf hijaiyah itu yang mudah-mudah dulu. Akhirkan yang agak susah dan susah ini. Sehingga pengenalan huruf hijaiyah bagi anak-anak usia balita lebih khususnya itu tidak harus urut. Pengenalan huruf hijaiyah sekali lagi tidak harus urut. Tidak harus dimulai dari a, ba, ta saja, tidak. Dari yang mudah mereka lafadzkan. Ya. Makanya kalau pengajarannya itu urut, seringkali efeknya, kendalanya adalah anak susah untuk membedakan antara huruf-huruf yang bentuknya mirip dan lafadznya mirip. Seperti jahakho. Kita temukan banyak anak yang belum bisa membedakan antara jahakho. Banyak atau sedikit? Yang belum bisa membedakan antara jahakho? Banyak, ya. Kenapa begitu? Karena pengajaran kita itu seringkali urut, ya. Seringkali urut, ya. Jadi ja, kemudian ha, kemudian kho. Nah, anak-anak usia balita, lebih-lebih usia 3 tahun, 4 tahun, ini belum bisa menglogikakan sebuah pemahaman. Jadi kalau kita ngajarin nih, misalkan nih, anak 3 tahun ya, kita ngajarin bilang gini, Dek, ingat ya, kalau ja itu titiknya 1 di tengah ya, ingat ya. Kalau ha itu yang nggak ada titiknya. Kalau kho itu titiknya yang di atas, ingat ya. Jangan sampai lupa loh. Ini anak usia 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun dibuat pemahaman yang seperti ini, diberikan pengajaran yang ada unsur main logika, ini belum masuk. Belum masuk. Ya. Jadi mereka belajar, anak-anak usia balita itu belajar dengan cara apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Ya. Maka konsep pengajaran huruf hijaiyah itu adalah sering mendengar, sering melihat, dan sering mengucap. Ya. Sekali lagi, sering dengar, sering lihat, sering mengucap. Ya. Ini karena mereka belajar bahasa asing, ya. Bukan belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi tidak harus urut. Kemudian yang berikutnya adalah hindari pengajaran yang berurutan huruf yang bentuk dan lafadznya mirip. Ya. Bentuk dan lafadznya mirip. Maka jangan pernah sekali-kali mengajarkan hari ini ja, besok ha, besok kho. Kemudian atau misalkan hari ini da, besok za. Bentuknya mirip, lafadznya juga mirip. Hari ini sa, besok sya. Bentuk mirip, lafadz juga agak mirip, ya kan? Nah, ini jangan, ya. Hindarkan begitu. Kalau yang kemudian kita ajarkan demikian, biasanya tadi yang saya sampaikan, di antara efeknya adalah belum bisa membedakan antara bentuk-bentuk yang mirip ini. Jaha, kho, sasha, daza, dan sebagainya, ya. Bisa tapi lama, ya. Bisa tapi lama kalau pengajarannya itu adalah urut, ya. Maka tadi awalkan yang mudah dulu, ya. Cari huruf-huruf hijaiyah yang mudah untuk dilafadzkan terlebih dahulu dan hindari bentuk yang mirip dan lafadz yang mirip. Jadi kalau hari ini kita ngajarin ja, hari ini ngajarin ja, besok jangan ha. Cari kira-kira bentuk yang beda banget dengan ja. Kira-kira bentuk apa? Boleh, ro boleh, ya. Misalkan la juga, ya, atau ma, sama sekali beda bentuknya, lafadznya juga beda, ya. Nah, kemudian hari berikutnya, pertemuan ketiga, misalkan jangan ke ha dulu, ya. Cari huruf yang lain lagi, yang bentuknya juga beda, ya. Misalkan ko, ya. Baru nanti masuk ke hari kelima, masuk ha, silahkan, ya. Jadi ternyata tidak urut.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk pengajaran huruf hijaiyah itu adalah dengan konsep tadi yang saya sampaikan, sering dengar, sering lihat, dan sering mengucap. Maka untuk bisa sering dengar, sering lihat, dan sering mengucap itu adalah dengan konsep postering. Dengan konsep postering. Postering yang seperti ini, dibuat poster. Nah, ada catatan untuk membuat posternya ini seperti ini pun juga ada catatan kaedahnya. Tidak sembarangan membuat poster huruf hijaiyah seperti ini. Ada kaedah-kaedahnya. Kaedahnya yang pertama saya sebutkan, adalah dengan harokat fathah langsung. Jadi penulisan huruf hijaiyah langsung dengan harokat fathah. Jadi tidak dari i, tidak dari u, tapi dari a langsung. Kemudian kalau ingin menuliskan huruf hijaiyahnya ini hendaknya ukuran huruf yang ditulis itu seukuran jari orang dewasa. Seukuran jari orang dewasa. Kita lihat. Seukuran jari orang dewasa. Huruf ba. Sama ya kan? Jadi kalau panjenengan bikin poster huruf hijaiyah ditulisnya pakai bolpen atau petelot, saya tulis pakai bolpen. Yang dari yang ibu-ibu, yang ustadzah kelihatan huruf apa ini? Huruf apa ini yang ustadzah? Nggak kelihatan, nggak jelas, harus gitu, ya kan? Nah, maka kaedahnya ukuran dalam menuliskan di poster itu adalah ukuran jari orang dewasa, supaya yang dari kejauhan pun akan kita lihat. Yang dari belakang sana pun juga akan masih terlihat. Nah, ini dengan penulisan besarnya seperti jari orang dewasa. Kemudian penulisan harokat dan huruf hijaiyah pun dengan warna yang berbeda. Kaidah berikutnya, penulisan huruf dan juga harokatnya ini dengan pewarnaan yang berbeda. Maka tadi kita sebut di bab pertama tadi, untuk mengasah otak kanan dan otak kiri kita tadi kita cek, kita tes dulu ya. Ternyata untuk membaca warna kita masih terlambat. Dan untuk menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan itu adalah dari sisi warna, bermain warna. Apalagi anak-anak, maka warnanya harus berbeda antara huruf dengan harokatnya. Kemudian berikutnya adalah diberi frame pada pinggir posternya. Jadi ada hiasan di pinggir posternya seperti ini. Dan ini kaedah-kaedah dalam membuat poster huruf hijaiyah. Jadi ternyata tidak sembarangan untuk membuat poster huruf hijaiyah. Ada kaedah-kaedah yang perlu kita perhatikan supaya pembelajaran anak itu lebih cepat dan hafalannya semakin kuat. Mudah dan cepat dalam proses pembelajarannya. Baik. Kemudian untuk menerapkan konsep sering melihat dan sering mengucap, konsepnya adalah dengan, kalau sudah kita buat poster seperti ini, poster sudah terbuat, konsep berikutnya adalah supaya untuk mengaplikasikan konsep sering mengucap dan sering mendengar, itu kita tempel di tempat-tempat yang sering mereka lalui. Ditempel di tempat-tempat yang sering mereka lalui. Kalau di rumah mungkin ya biasanya di ruang tamu ya, atau mungkin di depan kamar ya. Kalau mungkin di kelas TPA ya tempel saja di kelas TPA ya. Nah, kemudian cara menempelnya pun juga tidak sembarangan. Ada kaedahnya. Cara menempelnya pun supaya ini sering dilihat oleh anak adalah tingginya harus sesuai dengan tinggi pandangan anak. Tidak di bawah dan juga tidak terlalu di atas banget gitu ya, sehingga anak-anak melihatnya sampai dangak-dangak gitu ya. Ini juga keliru. Maka menempelnya pun ini kaedahnya sesuai tinggi badan dari anak-anak itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya untuk juga mengaplikasikan konsep sering melihat dan sering mengucap, caranya begini. Ketika poster huruf hijaiyah ini sudah ditempel atau diletakkan ya, maka kita cukup membacakan kepada anak-anak itu sekali atau dua kali, tapi sering. Cukup membacakan satu kali, dua kali, tapi dilakukan sering.
Ya. Misalkan, kalau misalkan contoh di rumah, kalau pembelajarannya di rumah dengan orang tua misalkan. Ya. Nah, orang tua ketika dalam mengkondisikan di rumah menghafal huruf hijaiyah itu ditempel di ruang tamu misalkan, maka ayah atau ibunya mengatakan kepada anak ketika lewat di huruf ini, ba, anak bilang ba, 2 kali, ba, anak bilang ba, cukup 2 kali saja. Nanti 1 jam berikutnya anak lewat di tempat ini lagi, mengucap lagi ba, ba. Kemudian misalkan 1 jam berikutnya anak lewat lagi di tempat ini, bilang lagi ba, ba. Jadi bisa jadi dalam 1 hari itu sampai 10 sampai bahkan 20 kali pengulangan, ya. Dan ini pembelajaran yang tidak secara langsung, ya. Maka kalau untuk anak-anak usia balita mengajarkan huruf hijaiyah itu tidak ada sesi khusus. Tidak ada sesi khusus. Semua waktu itu digunakan untuk mengajarkan huruf hijaiyah. Misalkan contoh nggih, misalkan contoh kalau itu belajarnya di kelas TPA kita, ya. Sejak awal masuk kelas sampai akhir masuk ditempel di depan misalkan, ya. Atau mungkin biar kreatif kemudian ditempel di baju ustadznya misalkan, ya kan, ditempel di depan dada gini biar anak sering melihat terus, ya kan. Atau mungkin taruh dibuat topi begini, nah kan anak akan melihat gurunya, anak akan melihat ustadzahnya, ya kan. Jadi huruf hijaiyah misalkan ditempel, kalau malu dengan bapak-bapak orang tuanya yang menunggu ya ditempelnya di sini saja misalkan, ya kan. Tempel di dada, ya. Anak lihat gurunya ketika proses belajar dan sering melihat, oh bentuknya ba itu kayak gini, sering melihat. Yang kedua, sering mengucap. Jadi misalkan sebelum kita mulai belajar, sebelum kita baca doa belajar, coba bersama-sama bilang ba. Anak bilang ba 2 kali, ba, ba. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan doa belajar dan kita masuk ke murojaah hafalan misalkan. Setelah murojaah sebelum masuk hafalan misalkan, kita baca lagi yuk, ba, ba. Sebelum istirahat kita baca lagi yuk, ba, ba. Kemudian ada yang pengen izin keluar ke kamar mandi, ke toilet, misalkan, bentar dulu, baca dulu nih, apa? Ba, ba, gitu. Sebelum pulang, misalkan, satu-satu, silahkan baca dulu apa? Ba, ba. Jadi semua waktu itu digunakan untuk pengajaran huruf hijaiyah. Dengan pola konsep sering mendengar, sering mengucap, sering melihat, ini pengajaran huruf hijaiyah yang sangat mudah dan cepat. Dan ini sudah kita buktikan demikian. Jadi tidak perlu kemudian kalau menggunakan pembelajaran dengan buku Iqra jilid 1, ya, itu butuh waktu yang mungkin lama, ya, lama. Tapi dengan konsep posturing, dengan konsep sering melihat, sering mengucap, ini hanya butuh 1 huruf 1 hari. Ya. Jadi hanya butuh waktu 28 pertemuan, ya. Ini sudah anak mengenal huruf hijaiyah, ya, dengan cepat dan mudah, ya. Baik. Nah, ini untuk konsep dasar mengenalkan huruf hijaiyah, ya. Nah, sekarang kita masuk permainannya seperti apa ini untuk mengenalkan huruf hijaiyah, ya. Kita ada permainan lempar huruf, ya. Permainan lempar huruf. Misalkan contoh, ya. Di sini kita sediakan permainan lempar huruf dengan poster mengenalkan huruf ba. Kemudian di sini kita ada siapkan bola juga untuk melempar huruf hijaiyahnya ini, ya. Nah, coba ini langsung kita praktek. Setiap materi kita langsung praktek, ya, supaya lebih paham, ya. Baik. Misalkan contoh, silakan dipegang bolanya. Ya. Kita ingin mengajarkan huruf ba, ya. Hurufnya bolehlah dipajang atau mungkin dibawa oleh ustadznya, ya kan. Nah, ada anak sekarang kita ingin belajar huruf ba. Coba diikutin, ya. Tidak hanya sebagai pendengar, ibaratkan panjenengan semuanya sebagai murid TPA-nya, saya gurunya, ya. Oke, sekarang sebelum kita lempar bolanya ke huruf ba, kita baca dulu bersama-sama. Ba. Ba. Sekali lagi, ba. Ba. Oke, sekarang coba dilempar sambil mengucap huruf ba, silakan. Ba. Iya, betul. Nah, jadi ini bisa diulang-ulang. Si A, kemudian coba si B gantian, si C gantian, gitu, ya.
Nah, lempar huruf. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang berikutnya, ya. Untuk mengenalkan huruf hijaiyah ada juga cara yang lain. Di antaranya di sini saya sebutkan mobil hijaiyah. Ya. Mobil hijaiyah. Alat yang perlu kita siapkan poster huruf hijaiyah dan juga mobil-mobilan. Ya, mobil-mobilan. Caranya bagaimana? Biasanya kan anak-anak itu kan kalau main mobil-mobilan kan didorong-dorongin tak gitu kan. Nah, antara kubu kanan dengan kubu kiri, kubu selatan dengan kubu utara, gitu kan. Didorong-dorongin aja. Ya. Maka huruf hijaiyah ini bisa kita tempel di mobilnya. Ya. Nah, sambil kita mengajarkan huruf misalkan ba, ya. Nah, ini ketika sudah ditempel di mobil dan mobil ini didorong ke arah yang dilawan berikutnya, kita bilang bersama-sama ba. Dan kemudian ketika ini mobil masih terus melaju, anak masih mengucap lagi ba. Nah, ketika sudah sampai di posisi teman yang di utara dari yang selatan, maka didorong lagi mengucap ba, dan seterusnya. Jadi sering konsep utamanya dia sering melihat, sering mengucap. Itu konsep utama dalam pengenalan huruf hijaiyah. Sering melihat, sering mengucap. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, untuk mengenalkan huruf hijaiyah yang juga bisa kita gunakan cara misalkan permainan ini adalah pancing hijaiyah. Ya, pancing hijaiyah. Jadi alat yang perlu kita siapkan juga bisa poster huruf hijaiyah atau mungkin huruf hijaiyah dalam bentuk yang lain, bisa dari gabus atau stereofoam yang kita bentuk huruf hijaiyah, ya. Kemudian biasanya kalau pancing-pancingan itu kan ada magnet-magnetnya, ya kan? Ada magnet-magnetnya. Kita kasih magnetnya atau mungkin kasih apalah yang bisa nempel gitu, ya. Nah, dengan cara ini bisa dengan dua tujuan. Dua tujuan. Tujuan yang pertama untuk mengenalkan huruf hijaiyah kalau anak-anak belum atau sama sekali tidak tahu huruf hijaiyah itu apa. Jadi kita minta misalkan satu orang, oke, silakan pancing huruf hijaiyah sesukanya, sedapatnya apa. Ketika dapatnya misalkan H, ya. Nah, berarti kita akan belajar hari ini adalah huruf H. Ketika huruf diangkat, guru membacakan, anak mengikuti. H, dan begitu seterusnya. Ini cara atau tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk mengembalikan ingatan atau untuk membuat anak itu menguasai huruf. Untuk menguasai huruf, untuk murajaah, memantapkan hafalan huruf hijaiyah, ya. Dengan cara kita kasih instruksi. Oke, silakan dipancing huruf H, ya. Mereka akan mencari dan berusaha memancing huruf H yang sudah kita sediakan. Nah, ini bisa cara untuk pancing hijaiyah dengan dua tujuan, mengenalkan dan juga untuk memantapkan hafalannya. Okay? Nah, ini tidak perlu praktek, ya. Baik, ini contoh dari mengenalkan huruf hijaiyah, permainan-permainan untuk mengenalkan huruf hijaiyah, ya. Sekarang kita ingin permainan yang berikutnya adalah bagaimana anak-anak itu supaya mereka juga kenal dengan nama-nama surat yang ada di Quran. Karena biasanya ketika kita mengajarkan anak menghafal juz 30 dari surat An-Nas misalkan contoh, ya. Biasanya yang mereka hafal ya juz atau surat-surat itu saja yang ada di juz amma. Sementara surat-surat yang lain yang tersebar di banyak juz ternyata mereka belum tahu. Nah, untuk memberi stimulasi bahwa mereka juga harus mengenal surat-surat yang ada di Quran, semuanya ada 114 surat, itu bisa dengan beberapa permainan, ya. Saya sebutkan yang pertama adalah ABC surat. ABC surat. Biasanya kita dulu kalau pas masih anak-anak itu kan mainan ABC tapi menyebut sesuatu kata yang lain, ya. Misalkan dihitung nih A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K misalkan. Kita ketemu huruf K. Biasanya kan kita dulu nyebut misalkan nama negara yang diawali dari huruf K misalkan, ya. Ada yang menyebut Kanada, ada yang Korea dan sebagainya, ya. Nah, ini kita ganti dengan nama-nama surat, ya. Kita ganti dengan nama-nama surat. Jadi ngitungnya bukan ABC tapi Abatasa, ya kan? Abatasa, karena nggak ada nama surat yang diawali dari huruf C.
nggak ada juga yang diawali dari huruf P, ya. Kecuali orang Sunda ada huruf nama surat yang diawali huruf P ada, Al-Falaq. Ya. Kalau orang Sunda ada yang diawali dari huruf P ada, ya, Al-Fajr, ya kan. Nah, oke, jadi nyebutnya dari abatasa. Oke, saya ingin kita praktek langsung ya, berdua, oke, dengan berdua. Silakan menjulurkan jarinya berapapun, silakan. 1, 2, 3. Pelit banget. Hanya 1 dan 2. Abata. Sa. Ya. Ta ya, 3 huruf, 3 jari. Berarti silakan coba disebutkan surat yang diawali dari huruf ta. Bukan. Hah? At-takasur. Oke, takasur. At-takasur. Ya. Apa lagi? Tin. Oke. Kemudian apa lagi? Taubah. Ya, at-taubah. At-tahrim. Torek itu to. Bukan ta, ya. Terus apa lagi? Yang diawali dari huruf ta. Sudah cukup ya. Oke, baik. Nah, ini contoh. Coba sekali lagi Ustaz. Yang agak banyak dikit, Ustaz. ABC surat. Boleh dikasih dengan aba-aba seperti itu ya. ABC surat, ya. Abata sajaha khodal zal za sa sya so. Surat Shad, ya kan? Surat Shad. Apa lagi? Surat apa lagi yang diawali dari huruf Shad? As-Saff. Ya. Terus apa lagi? Sofat, ya. Apa lagi? Sudah pas ya kayaknya ya. Sudah cukup, itu saja ya. Nah, jadi dengan stimulasi seperti ini, anak akan termotivasi untuk mau membaca, oh ada nama-nama surat yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan juga di permainan mencari surat atau mengenal nama-nama surat itu adalah dengan permainan cari surat. Kalau ini sifatnya indoor. Alat yang perlu kita siapkan itu hanya kertas yang kemudian kita tulisi, kita buat kotak-kotak dan kita tuliskan huruf abjad A, B, C, D dan seterusnya. Nah, ini semua kotak-kotak terisi huruf, ya. Dan biasanya kan ada tuh, ya, yang seperti ini permainan. Mereka mencari nama surat, bisa yang mendatar, bisa miring, bisa menurun, bisa mungkin arahnya yang ke atas, ya. Kan dibuat seperti ini bisa, ya. Dan ini ketika saya praktekkan ke anak-anak TPA, mereka juga sangat suka dan akhirnya mau nggak mau akhirnya baca itu ya di daftar isi Quran. Oh ternyata nama surat-surat itu banyak banget gitu ya. Nah sehingga dengan permainan ini menjadi stimulasi mereka untuk mengenal lagi nama-nama surat yang lain ya. Nah baik, ini untuk pengenalan nama surat. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ingin masuk ke permainan menghafal ayat yang baru ya. Permainan menghafal sekarang. Kalau tadi permainan mengenal huruf hijaya, berikutnya mengenal nama surat. Sekarang kita ingin sampaikan bagaimana mengenalkan atau menghafalkan ayat-ayat yang baru mereka hafal. Biasanya kalau kita dalam kondisi mungkin ya biasa, TPA biasa, metodenya ya gitu-gitu aja, monoton, barangkali anak sudah jenuh dengan metodenya, jenuh dengan pola pengajaran kita ya. Maka bisa kita buat permainan ini supaya mereka tidak jenuh dalam menghafal dan masih semangat. Oke? Nah, saya ingin kita praktek langsung ya. Jadi di permainan untuk menghafal ayat yang baru, ada permainan saya sebut yang pertama di sini adalah ayat berkait. Ya, permainan ayat berkait. Baik. Saya ingin dari Ustadz aja dulu. Ya. Kita buat 2 kelompok, ya kan? Kita buat 2 kelompok.
Kemudian setiap kelompoknya terdiri dari 3 orang. Setiap kelompoknya terdiri dari 3 orang. Ya. Oke, ini kayaknya sudah pas ini. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke ya. Nah, silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri di depan sini. Ya. Di depan sini. Kemudian 1, 2, 3. Yang sebelah sini juga 1, 2, 3. Ya. Oke. Jangan sebelah sini. Ya. Nah, ini permainan ayat berkait untuk menghafal ayat-ayat yang baru. Ya. Bukan murojaah, menghafal ayat yang baru. Ya. Nah, cara permainannya adalah tolong dikasih jarak, distancing. Ada jaraknya. Coba apa namanya? Apa yang namanya ini kalau dalam senam itu istilahnya? Oh iya, lencang kanan ya, lencang kanan ya. Biar ada caranya, oke? Sudah? Ya. Yang sebelah akhir ini dan juga yang sebelah tengah hadapnya ke sana. Hadap ke mana? Sana atau mana nih? Selatan. Ya, selatan. Oke. Hadap ke selatan ya. Kemudian yang paling depan kita bisiki satu ayat. Dan ketika sudah terhafalkan, mereka akan membisikkan ke teman berikutnya sampai akhir, ya, sampai akhir. Dan teman yang akhir nanti akan menyampaikan apa yang sudah dia dengar dari teman sebelumnya, ya. Oke, siap ya? Nah, kira-kira surat apa yang belum dihafal? Kita pengen cari ayat yang baru yang belum dihafalkan. Banyak ya? Saya pilihkan surat atau ayat yang pendek-pendek saja, ya, yang terdiri dari 3 atau 4 kata saja, ya. Saya pilihkan surat bukan Al-Kautsar. Surat Asy-Syu'ara, ya. Surat Asy-Syu'ara itu juz 19. Ya, sudah hafal belum? Belum ya? Oke, baik. Silakan yang di posisi paling depan bisa mendekat ke saya. Ya, kita akan menghafalkan ini saja. Ayat 11. Silakan dihafalkan. Ini saja. Sudah? Di sini bahas lanjut. Sudah? Sudah siap? Oke. Sekarang kalau sudah siap, sampaikan dengan berbisik, jangan sampai teman berikutnya terdengar. Langsung dari sekarang. 1, 2, 3. Dalam waktu semuanya 1 menit. Ya. Dalam waktu 1 menit dari sekarang. Surat Asy-Syu'ara ayat 11. Ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 11. Hanya terdiri dari 4 kata saja. Kalau sudah bisa langsung ke teman yang ada di sebelahnya, ya. Oke. Iya. Ini cepat-cepatan juga, makanya harus dikasih waktu. Ya, 1 menit atau mungkin 2 menit, ya. 10, 9.